pasti semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Hari ini kita akan siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Mari kita lipat tangan, tutup matanya, kita datang sama Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur Engkau yang membawa kami untuk kami dapat boleh beribadah kepadamu. Beri hati yang mengasihi Tuhan, cinta Tuhan. Roh Kudus, Engkau yang menjamah seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang mengikuti ibadah melalui tayangan YouTube saat ini. Kami percaya Roh Kudus Engkau yang menjamah akan hati mereka. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami datang dengan pujian kepada Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus yang percaya katakan amin. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Ikutin Miss Novi seperti ini. Kita akan naikkan pujian buat Tuhan dari terbit matahari. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo tangannya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Angkat tangannya yuk, dua-dua sama Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada waktunya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Ayo angkat jempolnya, bilang Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Angkat jempolnya ya buat Tuhan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik sampai selamanya, sampai selama-lamanya, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Katakan Tuhan Yesus baik. Tepuk tangannya buat Tuhan Yesus. Kita percaya bahwa kebaikan Tuhan selalu ada menyertai hidup kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita tenangkan di hadapannya. Tuhan, terima kasih kami mau dengar firman-Mu. Mari jamah kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur, ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau Tuhan, sebab Engkau kebenaranku. Padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan
mengatasi langit, mengatasi langit. Kemuliaan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan, tinggikan dirimu, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, kemuliaan-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Yuk kita sembah Tuhan ya. Haleluya. Ku tinggikan Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, ku percaya Tuhanku yang baik, Kau yang berkuasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Oh, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah Tuhan, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Ketemu lagi di hari Minggu, kita mau sama-sama mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Dan saat ini sebelum kita memulai untuk mendengarkan firman Tuhan, yuk sama-sama kita lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Kami naikkan syukur kepada Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu, sehingga sampai pada saat ini kami tetap dalam keadaan sehat. Tuhan, kiranya Engkau berkarya lebih lagi dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami mau dengar-dengaran akan firman Tuhan, berikan hati yang mau dididik, mau diajar oleh kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mulai untuk pembelajaran firman Tuhan hari ini, yuk kita mau saksikan satu video supaya adik-adik bisa paham apa sih yang mau kita dengar dan apa sih yang mau diajarkan melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Silakan menyaksikan. Suatu hari, ada seorang raja yang akan mengadakan perhitungan dengan hambanya.
Lalu, raja itu memanggil seorang hamba besar yang dulu pernah meminjam 10.000 talenta. Sekarang, raja itu meminta kepada hamba besar agar 10.000 talenta itu dikembalikan ke raja. Karena hamba besar tidak punya 10.000 talenta, maka raja memerintahkan agar ia dan anak istrinya dijual. Kemudian, hamba besar itu memohon agar raja memberikan waktu kesempatan sekali lagi. Raja merasa kasihan kepada hamba besar, karena itu hutangnya dibebaskan dan tidak perlu membayar lagi. Lalu, hamba besar itu pun keluar dari istana raja dengan hati yang senang. Di perjalanan, tiba-tiba hamba besar itu bertemu dengan hamba kecil. Dulu, hamba kecil itu meminjam 100 dinar. Sekarang, hamba besar memintanya kembali. Hamba kecil tidak punya uang, lalu memohon agar diberikan kesempatan waktu sekali lagi. Tetapi, hamba besar itu menolak permohonannya dan memasukkan hamba kecil ke dalam penjara. Di sekitar itu, ada teman-temannya yang sedih karena melihat perbuatan jahat hamba besar. Teman-temannya memberitahukan kepada raja dan raja menjadi marah kepada hamba besar itu. Padahal, raja membebaskan hutang hamba besar, tetapi hamba besar tidak membebaskan hutang hamba kecil. Karena itu raja menghukum hamba besar. Oke adik-adik, tadi adik-adik sudah lihat ya bahwa video tadi itu menceritakan tentang seorang hamba yang mempunyai banyak sekali hutang sama raja. Dan kalau zaman dahulu adik-adik, kalau kita tidak bisa membayar hutang kita, maka kita harus menjual segala sesuatu yang kita miliki. Tapi adik-adik lihat ya tadi bahwa hamba itu sudah tidak punya apa-apa, hanya punya anak sama istrinya. Dan raja akhirnya bilang, kalau kamu tidak bisa bayar, ya sudah, anak dan istri kamu dijual saja, dijadikan budak. Tapi karena hamba itu menangis sedemikian rupa minta ampun sama raja, dan akhirnya dia bilang, "Raja, jangan jual anak istriku, karena itu cuma satu-satunya harta yang aku punya." Dan karena raja itu melihat bahwa hamba ini benar-benar memohon, minta pengampunan, minta pembebasan, akhirnya apa yang terjadi? Raja itu akhirnya iba. Dan akhirnya raja itu kesian sama hamba ini. Dan akhirnya apa yang terjadi? Raja ini melunaskan semua hutang-hutangnya. Dan dia bilang sama hambanya, "Oh, semua hutangmu lunas dan sekarang kamu sudah dibebaskan. Anak istrimu tidak jadi dijual." Wah, akhirnya apa yang terjadi? Raja itu akhirnya iba. Dan akhirnya raja itu kesian sama hamba ini. Dan akhirnya, apa yang terjadi? Raja ini melunaskan semua hutang-hutangnya. Dan dia bilang sama hambanya, "Oh, semua hutangmu lunas dan sekarang kamu sudah dibebaskan. Anak istrimu tidak jadi dijual." Wah, happy gak teman-teman kalau misalnya kita dibebaskan dari segala sesuatu yang membelenggu? Pasti happy banget, betul sekali. Hamba Tuhan ini, mereka benar-benar happy bahwa hutangnya dilunaskan oleh raja. Pada saat dia keluar dari istana raja, dia ketemu dengan temannya yang pernah berhutang, padahal hutangnya cuma sedikit.
Tapi dia marahnya minta ampun. Dia bilang gini, kamu kan utang sama saya. Sini, mana hutang kamu? Tapi karena temannya ini nggak bisa bayar, akhirnya hamba yang sudah dibebaskan sama raja, malah dia bilang gini sama temannya, karena kamu nggak bisa bayar, ya udah aku penjarakan kamu. Waduh, serem banget gak adik-adik? Serem banget. Karena apa? Hamba ini padahal dia sudah diampuni, sudah dibebaskan dari hutang-hutangnya, mendapat anugerah yang luar biasa dari raja. Tetapi pada saat hamba itu ketemu dengan temannya yang juga berhutang kepada dia, dia malah tidak memberi kesempatan kepada temannya. Berapa banyak dari kita adik-adik, kita harus ingat ya, kita harus selalu ingat bahwa kita punya dosa, kita punya kesalahan, tetapi kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang mau mengampuni kita, yang mau membebaskan kita dari segala dosa. Makanya itu Tuhan Yesus sudah datang di dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus dosamu dan dosa kakak juga. Tetapi kalau misalnya kita sudah ditebus oleh Tuhan, segala kesalahan kita sudah diampuni, makanya kalau ada orang berbuat jahat sama kita, kita nggak boleh mendendam, kita nggak boleh membenci. Sama seperti hamba yang jahat ini, dia itu malah mendendam, malah menjebloskan temannya ke penjara. Padahal dia sudah mendapatkan anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Pagi hari ini kakak mau ajarkan kalau untuk kita semua, apapun yang mungkin adik-adik pernah rasakan, misalnya adik-adik pernah dimusuhin sama teman adik-adik, adik-adik mungkin pernah dijahatin sama teman adik-adik, adik-adik mungkin pernah ya istilahnya nggak punya teman. Tetapi di sini adik-adik harus punya kerelaan. Untuk apa? Untuk mengampuni teman-teman adik-adik yang mungkin sudah jahat sama adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Yesus saja sudah mengampuni dosa adik-adik, sudah mengampuni dosanya kakak. Maka kita semua pun harus tetap memiliki kasih kepada teman-teman adik-adik. Oleh karena itu, pagi hari ini kita mau sama-sama belajar tentang kerelaan hati, untuk kita mau sama-sama memiliki hati yang telah menerima anugerah dari Tuhan. Oleh karena itu, kita pun juga harus memberikan kerelaan hati kita untuk bisa mengasihi sesama kita. Dan firman Tuhan hari ini mengajarkan bahwa kita harus benar-benar mengasihi sesama kita, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kita dan sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Kiranya pagi hari ini adik-adik sama-sama mau belajar. Nanti baca ya di rumah di Matius 18 ayat 21 sampai 35 tentang kebenaran firman Tuhan. Dan untuk ayat hafalannya ada di Lukas 6 ayat 37. Janganlah kamu menghakimi, maka kamu pun tidak akan dihakimi. Dan janganlah kamu menghukum, maka kamu pun tidak akan dihukum. Ampunilah, dan kamu pun akan diampuni. Pagi hari ini kita mau sama-sama belajar, sekalipun orang jahat sama kita, kita tetap harus mengasihi mereka, tetap harus mengampuni mereka, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengampuni kita. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan kepada Tuhan. Terima kasih buat hari ini, buat kebenaran firman Tuhan. Biarlah menjadikan kami anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang rela mau mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih buat Miss Resti yang sudah memberikan firman Tuhannya buat kita semua. Saya yakin dan percaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa tetap memiliki hati yang percaya akan Tuhan. Nah, jangan lupa kita kerjakan aktivitasnya ya. Dan ayat hafalannya
kita akan melihat petunjuk ya bagaimana kita membuat aktivitasnya. Baik, bagi yang mau memberikan persembahan dapat memberikan lewat transfer BCA kita ya yang tersedia di layar. Terima kasih buat persembahan yang diberikan oleh anak-anak Tuhan, diberkati akan persembahan yang diberikan. Mari kita akan nyanyikan pujian terima kasih Yesusku. Siapkan hati kita untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu Tuhan, syukur bagimu, oh, syukur bagimu. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat ibadah hari ini Tuhan yang mengajarkan kami betapa Engkau Tuhan yang terlalu sangat baik mengasihi akan kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk kami dapat hidup dalam kasih Tuhan sebagaimana Engkau mengasihi dan menerima kami apa adanya. Biarlah kasih-Mu Tuhan ada dan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Kami percaya Engkau yang menjamah, mengubahkan akan seluruh setiap hati kami Tuhan saat ini ya Bapa, dalam nama Yesus ya Tuhan. Kau memberkati akan Miss Resti yang telah memberikan kebenaran firman-Mu dalam setiap kehidupan kami. Meteraikan firman-Mu lebih lagi dalam setiap hidup kami ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati setiap persembahan yang diberikan oleh anak-anak-Mu Tuhan. Berkati akan papa mama keluarga besar mereka, diberkati oleh karena Tuhan. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati gereja GBI Persada Indah. Kami percaya rumah Tuhan diberkati oleh karena Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong, melawat, menjamah sehingga banyak jiwa boleh dituai bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa bagi hamba-Mu Ibu Gembala kami, biarlah senantiasa diberi kekuatan, diberkati oleh karena Tuhan. Bersama Tuhan suami, seluruh anak-anak, menantu-menantu dan cucu-cucunya. Kami juga berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Indonesia dilawat Tuhan, Indonesia diberkati oleh karena Tuhan. Kami percaya meskipun kami masih kecil, tapi kami mau belajar untuk memberkati akan bangsa kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami mengangkat kedua tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan kami terima damai sejahtera dan sukacita Tuhan yang melimpah-limpah turun dalam setiap kehidupan kami. Hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan. Yang percaya katakan amin.
Puji nama Tuhan. Sampai jumpa minggu depan.